Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliput 5 benua sejak dari bagian selatan bumi, paling selatan adalah New Zealand sampai dengan wilayah Arktik yang eh, meliput 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Norwegia, eh, Finlandia, Islandia, Greenland, kemudian 1 di negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Beberapa hari lalu saya mengunggah hasil kajian kelahiran Fajar di Singapura pada 28 Agustus 2025. Dalam video kali ini saya akan kaji kelahiran Fajar Shodiq di Singapura pada 31 Agustus 25 lalu. Ternyata Fajar lahir lebih lambat lagi pada 31 ini, yaitu saat matahari eh, hanya 11,3 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau 28 eh, Agustus yang lalu kan berapa yang lalu kan 12,5 derajat. Ini 11,3 derajat. Jadi bila Muslim Singapura mengumandangkan azan pada saat matahari 20 derajat di bawah ufuk, ya seperti yang mereka percayai, itu berarti dilakukan sekitar 35 menit sebelum Fajar lahir. Ya. Jadi ini sangat serius. Dengan demikian, bahkan ketika Muslim Singapura selesai menunaikan salat subuh, Fajar sendiri belum lahir. Jadi ini bukankah ini satu persoalan yang sangat serius secara syariah? Nah, selain metode verifikasi lama seperti edge detection untuk yang 28 Agustus lalu ya, saya menggunakan edge detection, kemudian color balancing, dan 3D surface. Kali ini saya memperkenalkan sebuah metode verifikasi menggunakan teknik image processing lain, namanya threshold color. Dengan nilai threshold brightness-nya adalah, jadi karena image processing itu bisa menggunakan analisisnya red, green, dan blue, RGB ya. Tapi ada juga hue, saturation, and brightness. Jadi tergantung mana yang lebih bisa memberikan image enhancement. Pada dasarnya kan sebutnya tujuannya adalah image enhancement untuk meyakinkan apa yang informasi yang akan kita cari di situ. Nah, namanya threshold color ini dengan nilai threshold brightness-nya adalah 53 grayscale. Dengan teknik ini semua pixel dengan nilai brightness kurang dari 53 dirubah menjadi hitam atau 0. Ya. Nah, yang di atas 53 dibeli warna merah itu anunya. Jadi itulah thresholdnya itu di situ. Harapan saya Fajar dapat terdeteksi lebih awal. Ya, kemarin kan algoritma Saxon algorithm itu lebih powerful lah, sehingga saya mengharapkan ada algoritma image processing lain yang bisa lebih versatile, lebih powerful daripada Saxon algorithm supaya jadi ya. Tapi ternyata tidak ada. Saxon algorithm ternyata tetap lebih powerful dari semua teknik verifikasi tersebut di atas. Jadi silahkan diikuti di sini ya, nanti kajian saya ini. Ada satu berita gembira. 2 hari yang lalu saya dapat alamat live webcam di Pulau Redang, Terengganu, Malaysia. Nah, ini
anunya. Saya mencari-cari Malaysia di mana nih. Lokasinya sangat bagus dan ideal. Namun webcam di Terengganu ini sayangnya memang agak sedikit sedikit rumit ya, karena termasuk dalam kategori menggunakan night vision webcams atau infrared webcams. Jenis webcam ini menggunakan penyinaran infrared untuk merekam gambar dalam kondisi tingkat penyinaran rendah ya, low light condition, atau bahkan tanpa penyinaran sama sekali, atau no light condition. Karena sinar inframerah berada di luar spektrum visible light ya, kalau visible light ini ya, sinar inframerah itu ada di luarnya. Maka saat kondisi tanpa sinar, rekaman video ditransfer ke wilayah grayscale gitu. Jadi itu persoalannya. Jadi kalau misalnya seharusnya gelap sama sekali, eh, kelihatan tapi dalam kondisi apa tuh, hitam putih gitu, tidak berwarna. Ini agak ininya. Jadi agak tricky nanti dalam pemrosesan image processingnya. Maka selama kondisi tanpa sinar, objek akan terekam berupa video monokrom ya, hitam putih ya, itu. Secara teknis ini sama sekali tidak mengganggu. Insya Allah saya akan coba pengambilan data kelahiran Fajar di Terengganu ini pada uh, besok pagi ya. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau agar ada beberapa instansi dan organisasi yang bersedia memasang live webcams di tempat-tempat tertentu di Indonesia, atau juga kalau lebih bagus juga kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, untuk pemantauan kelahiran Fajar dan menghilangnya syafaq. Silakan pilih lokasi-lokasi yang dianggap terbaik. Saya cek harganya di marketplace itu nggak terlalu mahal, hanya sekitar 3,2 sampai 3,5 juta, 3,5 juta rupiah ya. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas ibadah umat Islam di Indonesia dan memberikan kontribusi di ASEAN, maksud saya di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan memberikan kontribusi pada kekayaan data Fajar dunia. Pemasangan live webcams akan jauh lebih murah dan berdaya guna, ya, jauh lebih murah. Kecuali kalau memang mental kita ini justru masih suka proyek-proyek yang menghabiskan anggaran uang rakyat. Ini yang problemnya itu, problem besarnya kan di situ. Maunya mengirimkan puluhan orang pakar beramai-ramai untuk memantau Fajar, dengan harapan dari orang proyek yang nilainya biliaran tersebut dapat dilakukan tindakan pengki-pengki dan wishy-washy lah. Jadi ini ada pat gulipat SPJ, markup proyek, dan harga tiket, hotel, dan jenis lain korupsi uang para pembayar pajak. Rakyat kebanyakan yang sudah menderita karena kehilangan pekerjaan dan dihimpit kondisi ekonomi yang memang sedang buruk. Jadi kalau Anda menginginkan Indonesia maju, berhentilah melakukan pemborosan anggaran, apalagi korupsi. Anda ingin Indonesia sejahtera, perbaikilah kualitas ibadah Anda. Saya yakin sholat subuh kita yang jauh sebelum lahirnya Fajar menjadi salah satu penyebab susahnya kita beranjak dari kemulut kebangsaan saat ini. Mari kita mulai kajian kita berikut ini. Baik, kita mulai kajian kita. Video saya kali ini berjudul Muslim Singapura hati-hati salat subuh sebelum fajar. Case-nya adalah 31 Agustus 2025. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Sakson Academy Islamic Science Research Institute. Dan seperti biasa saya memperkenalkan, ini adalah website saya, https://saksonacademy.id. Nantinya buku-buku yang saya tulis dan video-video yang saya produksi akan saya manage dalam dalam website ini. Tentu saja bertahap karena saya bekerja sendirian ya. Oke. Sekali lagi ini saya akan ulangi
kisah ini karena memang bisa terjadi bahwa ada penonton baru yang belum belum pernah menonton video saya yang lama. Jadi ini adalah bumi itu berputar pada porosnya, eh, kemudian karena perputaran bumi ini maka matahari seolah-olah bergerak semu, ya, seolah-olah jadi bergerak secara semu mengelilingi bumi. Terbit di barat, maaf, terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Nah, pada saat matahari masih 18 derajat di bawah ufuk seperti ini, jadi 18 derajat sini, inilah kemudian di kelas ada seorang astronom Italia pada abad ke-17-an. Sebetulnya dia seorang pastor, ya, pastor Katolik. Dia mendefinisikan inilah sebagai fajar astronomis. Kemudian dia naik 6 derajat, jadi sekarang 12 derajat dari ufuk, itu fajar nautika. Kemudian naik lagi 6 derajat, sehingga 6 derajat dari sini ke sini, dari ufuk ke sini, itulah fajar sipil. Kemudian matahari terbit, tenggelam di barat, turun lagi namanya senja sipil, 6 derajat, turun lagi senja nautika 12 derajat, dan senja astronomis 18 derajat. Nah, persoalannya umat Islam itu kemudian menganggap bahwa inilah awal dari Fajar Sodik itu. Kelahiran Fajar Sodik itulah yang Fajar astronomis. Kemudian menghilang syafaq inilah akhir akhir waktu maghrib, mulainya waktu isya. Inilah yang senja astronomis itu. Persoalannya dari 2.200 data yang saya miliki, pembagian ini pertama tidak ada. Pembagian itu tidak ada. Ya. Keduanya, fajar astronomis ini tidak ada. Itu sudah saya anukan, silahkan lihat video saya yang beberapa hari yang lalu untuk laporan fajar sodik di Singapura pada 28 Agustus 2025. Ini pun nanti akan kelihatan, tidak ada juga. Nah, rupanya penggagas dari ide pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu adalah, ini saya akses ke Gemini pada 14 Februari 2024, ya. Jadi sudah lebih setahun yang lalu, pada pukul 9.34, rupanya itu adalah gagasan dari Giovanni Battista Riccioli yang hidup pada 1598 sampai 1671, jadi abad ke-17, ya. Seorang pastor Katolik dan astronom Italia, ya. Pada tahun 1651 dia menulis buku Almagestum Novum dan mendefinisikan 3 tahapan rembang tadi itu. Rembang astronomi saat matahari 18 derajat di bawah ufuk, ketika bintang-bintang yang sinarnya lemah mulai menghilang. Itulah saya kemudian memberikan terminologinya adalah navigasi titik, karena referensinya adalah bintang, titik, bintang. Nah, kemudian rembang nautika ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk, terdapat cukup sinar sehingga ufuk mulai kelihatan. Sehingga orang karena itu kan digunakan oleh para pelaut untuk bernavigasi, gitu. Oh, itu ada ufuk kelihatan. Oh, itu mendarat kan di itu di daratan itu. Karena sekarang referensinya adalah ufuk, yaitu maka itu adalah line navigation, ya. Kalau tadi point navigation bintang, ini line navigation. Kemudian rembang sipil itu kita sudah cukup terang tanah lagi. Nah, ini bukunya, ini bukunya gitu. Tapi persoalan besarnya adalah Riccioli adalah penentang utama heliocentric system. Heliocentric system itu adalah dalam sistem tata surya kita itu matahari sebetul pusat, sebagai pusat tata surya itu matahari. Jadi planet-planet itu mengelilingi bumi, mengelilingi matahari ini.
Itulah prinsip konsep heliocentric system. Riccioli ini ternyata adalah pendukung geocentric system. Geocentric system itu bumi percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ini bukan dahsyat sekali, pusat alam semesta, sehingga bintang-bintang eh, dan semua benda-benda langit di atas itu, termasuk matahari, mengelilingi bumi malah. Karena bumi adalah pusat alam semesta. Dan itu sudah dibuktikan oleh sains bahwa itu keliru, ya kan? Udah keliru. Tapi persoalannya dari sanalah kemudian ada konsep bumi datar dan sebagainya. Artinya Riccioli yang pendukung geocentric system ini dan penentang utama heliocentric system, justru teori pembagian fajarnya itu yang tadi menjadi apa tuh tiga pembagian fajar itu malah menjadi referensi astronom di seluruh dunia. Oke lah, itu untuk keperluan-keperluan administratif, manajemen perkotaan dan sebagainya, itu oke. Tapi termasuk oleh ibadah muslim, karena dipercaya oleh orang muslim di seluruh dunia bahwa fajar astronomis itulah kelahiran fajar sodik. Kemudian eh, astronomical dusk gitu, senja astronomi itu adalah akhir waktu maghrib, mulainya waktu isya. Ini yang kebetulan, ini yang sebetulnya kemudian menjadi membuat kacau balau menurut saya. Oke. Jadi itu menurut saya karena kita ini inferior inferior terhadap astronom barat. Orang barat itu dianggap canggih aja lah pokoknya. Udah abad ke-17 tanpa data, datanya tidak ada. Sekarang kita masih percaya. Dan Mas, orang banyak sekali para profesor yang eh, taklid itu dengan konsep itu, dengan konsep fajar astronomis. Nah, saya sangat menentang karena saya punya 2.200 data dari seluruh dunia dan itu tidak ada. Fajar astronomis bukan fajar sodik. Pembagian fajar menurut Riccioli itu tidak pernah ada. Jadi tidak ada pembagian fajar tiga, itu tidak ada. Malah sebetulnya menurut Rasul itu hanya fajar itu aja dua saja. Fajar kadzib, fajar bohong, dan fajar sodik. Tapi kita lebih percaya pada astronom barat yang tidak punya data itu. Sayangnya hampir semua ulama muslim lebih percaya pada spekulasi yang tidak memiliki data daripada bukti-bukti saintifik yang nyata, ya. Jadi itu Riccioli itu tidak punya data. Saya punya data 2.200 data twilight dari seluruh dunia. Itu persoalannya. Nah, ini lebih parahnya lagi begini. Yang lebih parah, ya. Umat Islam percaya bahwa karena di ekuator itu eh, atmosfer lebih tebal, maka yang 18 derajat tadi itu diturunkan lagi 20 derajat gitu. Jadi kalau ini 18 derajat, turun lagi 2 derajat, jadi 18 derajat. Sehingga di wilayah ekuator, subuh itu munculnya 20 derajat di bawah ufuk. Itulah yang dipercaya oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Meskipun Malaysia beberapa tahun yang lalu merubah ini jadi 18. Di Indonesia pun organisasi Muslim Muhammadiyah itu merubah ini jadi 18. Tapi sebetulnya itu tidak cukup dan itu akan saya buktikan. Nah, sementara itu kalau lintangnya lebih tinggi dikurangin. Di Mesir itu menggunakan 19,5. Di Saudi Arabia itu 18,5. Kalau di Eropa, karena ini penggagasnya adalah orang Eropa, menggunakan 18. Tapi di Amerika karena lebih ke utara lagi, lintangnya lebih tinggi, dikurangi jadi 15. Jadi ini ternyata dari 2.200 data yang saya miliki, semuanya tidak ada itu pola seperti itu, bahwa kalau di lintang tinggi eh, apa tuh fajar muncul lebih awal, jadi dari 15 derajat, kemudian di ekuator itu lebih eh, lebih awal, itu tidak ada. Di lintang tinggi itu lebih lambat, kemudian di lintang rendah itu lebih awal, itu tidak ada. Nah,
Saya yang merasa curiga karena sebetulnya kalau misalnya eh, fajar astronomisnya eh, Riccioli tadi itu sebetulnya kan meskipun tidak ada datanya, tapi mestinya berdasarkan eh, pengalaman empiris ya, ketika dia mulai melihat ufuk itu, udah anu itu. Nah itu fajar Rembang Nautika ini sebetulnya bahkan lebih cocok dengan Al-Baqarah 187. Karena di alam Al-Baqarah 187 dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang-benang hitam. Jadi kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Dalam beberapa hadis ada sahabat yang kemudian menganukan dua benang hitam dan putih gitu, kemudian ditaruh di atas bantalnya gitu, tapi tidak bisa dibedakan. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa itu adalah tidak harfiah benang hitam dan putih, tapi adalah pertemuan siang dan malam. Nah, di situasi yang sangat gelap dengan anu yang itu ya ufuk gitu, yang ufuk. Ufuk lah ufuk itulah ufuk gitu ya. Dan itu kan line navigation ufuk itu. Jadi ini sama dengan benang Faitul Abyan minal Khaitil Aswad minal Fajr. Jadi sebetulnya ini lebih cocok. Tapi herannya mengapa umat Islam kok menggunakan malah astronomical fajar astronomis yang 18 derajat itu yang anunya adalah point navigation tadi itu saya sebutkan. Ya. Oke, kemudian saya memiliki sekitar 2.200 data Rembang pagi maupun malam yang saya ambil dari sejak 2015 sampai 2025 sebetulnya ini ya. Nah saya udah mulai lagi nih ambil data-data ini. Pembagian fajar astronomis, nautika dan sipil ini tidak ada, tidak ada. Nah, dikoleksi menggunakan belasan sensor modern. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Silakan gunakan artificial intelligence untuk mencari data yang mendukung kehadiran fisik fajar astronomis, nautika dan sipil. Gagasan Riccioli itu tidak ada datanya tidak ada. Anehnya seluruh umat Islam masih ngotot percaya pada pembagian fajar astronomis, nautika dan sipil. Bahkan ada beberapa profesor yang percaya itu. Saya berikan bukti-bukti ini juga mereka tidak lebih percaya apa informasi yang tanpa data itu. Coba ini kan sudah betul-betul ah, penyimpangan lah, penyimpangan akademis yang luar biasa ya. Kesimpulan saya, fajar astronomis itu bukan fajar zodiak. Ya akan saya tunjukkan. Nah, sensor modern yang saya gunakan ya, ini lihat. Ini SQM sudah saya tidak gunakan lagi karena ini adalah non imaging sensor ya. Ini anulah itu. Saya tidak rekomendasikan ini ya. Ada DSLR kamera ya, ada yang pakai 16 megapiksel, ada yang 32 megapiksel, ada yang 64 megapiksel. Saya gunakan semuanya. Kemudian smartphone ini ada yang iPhone, ada yang Samsung, ada segala macam. Banyak, beberapa lah. Kemudian ini all sky camera. Kalau all sky camera itu kita taruh ini, kemudian setengah bola bumi itu bisa rekam ya, setengah bola bumi. Setengah bola langit, maaf, setengah bola langit ya. Drone juga saya gunakan. Nah, persoalannya kalau kita menggunakan yang sebelah kiri ini, itu kita harus kalau kita ambil data Amerika, saya pernah mengambil data Amerika ya, itu saya pergi ke Amerika, bawa ini dan ini. Kalau saya kemudian ke Kairo, saya bawa alat ke Istanbul, Turki, saya bawa alat. Jadi mahal. Karena kita harus datang ke site-nya. Nah, ini adalah yang menurut saya paling menguntungkan karena ini adalah webcams, adalah kamera-kamera yang dipasang di beberapa tempat. Kita bisa mengaksesnya 24 jam, 7 hari, 24/7 ya. 7 hari, 24 jam, 24/7. Gratis.
Jadi saya punya data sampai ke Kutub Utara itu saya ambil dari tempat tidur saya. Inilah juga ini misalnya di MSS ini beroperasi apa, melalui internet. Jadi itulah keuntungannya. Jadi saya tidak harus pergi-pergi, murah, meriah. Oke. Datanya ini banyak sekali lah gitu. Jadi ada dia sky quality meter, DSLR camera, smartphone, all sky camera. Dan ini salah satunya yang all sky camera ini saya punya 442 hari ya. Itu adalah milik dari sebuah kelompok Muslim di London, yang mengambil data di Yorkshire ya, Yorkshire pada 2017 dan 2018 selama 2 tahun 442 hari, dan ini saya yang memproses ya, 3 bulan saya proses pada 2019an. Jadi itulah sebabnya eh, kami punya data seluruh dunia. Kemudian ada drone juga, 4K kamera juga, webcam sih ada juga yang 4K juga ya. Nah, ringkasannya adalah ternyata ratanya average-nya adalah 12,4 derajat. Itu dari sekitar 2.200. Tapi nanti kalau saya tambah 100 mungkin itu akan turun, tambah 100 lagi, naik lagi. Jadi memang sudah stabilizing pada sekitar 12,5 derajat. Ini sebarannya seperti jadi ini, maaf, saya kembalikan lagi. Cakunya sampling meliputi 5 benua. Paling selatan adalah New Zealand, ini lintangnya, ini bujurnya. Paling utara adalah Norway, lintang bujurnya. Ini sebarannya seperti ini. Ini sebaran yang 2.200 tadi itu ya. Sejak Jun 2015 sampai dengan saya kira Desember 2024 ini data ini ya. Yang 2025 belum saya include dalam kajian. Nah, kemudian ini distribusinya, distribusi penyebaran populasinya. 20 derajat itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. 19 derajat pun tidak ada. Yang 18 derajat ada 1,2%. 1,2% ya, ada. Tapi ah, harus diingat bahwa kalau ada yang 1,2%, ada yang 18 derajat, tapi ada juga yang 6 derajat. 1,4% ini. 6 derajat ya. 6 derajat. 6 derajat. Jadi dalam statistik itu biasanya yang di ujung-ujung ini itu kita anggap sebagai outlier. Nah, biasanya saya mengambil untuk ini karena rentangnya dunia ya, populasi dunia. Jadi saya mengambil agak tidak konservatif lah. Kalau konservatif biasanya 3 kali standar deviasi, tapi kalau di sini saya menggunakan 2,5 standar deviasi, 2,5 kali standar deviasi itu. Sehingga saya memperoleh tadi itu tanya adalah 12,5 derajat. Saya sudah menulis 4 buah buku ini, serial Premature Dawn ya, ada Global Twilight Pattern, ada in the USA, in Europe, in Asia, and Australia. Total sudah 1.700 halaman ini. Saya akan tulis buku lagi tapi nunggu ada yang mensponsori. Buku-buku ini tersedia di Amazon.com. Tapi kalau ada yang pesan pada kami mungkin akan jauh lebih murah juga karena tidak, kalau ongkos kirim dari Amazon.com itu sangat mahal juga. Ya, oke. Jadi itu anunya. Nah, sekarang saya sampai ke inti anunya. Fajar Sodik di Singapura, eh, Singapore Port ya, 31 Agustus 2025. Ya. Jadi ini adalah foto pertama. Jadi sebetulnya tadinya kan datanya berupa video ya. Video itu dalam mempunyai kerapatan, resolusinya itu adalah 30 frames per second. Jadi dalam 1 detik, dalam 1 second itu ada 30 foto. Cuman itu kan sangat mahal sekali. Jadi sangat, kalau saya proses semua sangat mahal sekali. Jadi kemudian saya itu
ekstrak menjadi foto-foto lepas. Foto lepas dengan resolusi 20 detik. Nah, jadi inilah 20 detik. Jadi foto pertama ke kedua itu 20 detik. Foto pertama ini pada saat itu standar deviasinya ini ada dari statistik yang menunjukkan kegelapan daripada foto ini. Kegelapan dari artinya ini kan hitam semua, ini gelap. Kemudian ini kedudukan mataharinya minus 25 derajat di bawah ufuk, ya, 25 derajat di bawah ufuk ini. Jadi saya sangat anu juga karena saya pengen tunjukkan bahwa 20 derajat itu tidak ada, fajar itu tidak ada. Ini waktunya. Kemudian ini eh, foto ke 228 ya. Standar deviasinya sudah naik, tidak? Karena ini sudah fajar sudah muncul. Matahari pada saat itu 6,5 derajat di bawah ufuk, ini jamnya. Ya, ini aduh waktunya. Jadi sekarang berarti saya harus menunjukkan di mana fajar itu muncul yang pasti terletak di antara foto pertama dan foto 228. Nah, Saxon algorithm memproses ini. Ini ada sedikit, mungkin ada sedikit turbulensi di langit sana ya, pada hari ini, pada hari 31 Agustus ini, sehingga dia naik, tapi ternyata ini belum anu, karena ini masih gelap terus kan, gelap terus. Karena baru terangnya adalah di sini. Nah, dari sinilah kemudian ini agak rumit juga, tapi saya jelaskan di buku saya bagaimana Saxon algorithm berfungsi kerja sehingga fajar itu muncul ternyata pada saat 11,3 derajat di bawah ufuk ini 11,3 derajat di bawah ufuk pada foto ke 170 yaitu ya mohon diingat foto ke 170 pada pukul 6.18.32 ya. Sehingga kalau muslim di Singapura azan mengumandangkan azan pada pukul 5.43.13 saat matahari 20 derajat di bawah ufuk, itu fajar sama sekali belum muncul, belum ada ini di sini. Gelap terus. 20 derajat di sini, 25 derajat di sini, 20 derajat di sini, gelap. Gelap. 18 derajat sini masih gelap juga. Ya. Baru muncul fajar itu di sini. Saat pukul 6.18.32 ketika matahari 11,3 derajat di bawah ufuk. Artinya kalau umat muslim di eh, apa itu di Singapura itu azan pada pukul 5.43.13 itu adalah 35 menit 19 detik sebelum fajar muncul. Ya. Coba 35 menit azan, kemudian orang pada sholat qobliyah subuh sambil menunggu uh, iqomah kan. Katakanlah 10 menit. Dalam 10 menit kemudian sholat subuh. Katakanlah sholat subuhnya 7 menit, jadi kira-kira 17 menit. Ini masih 35 menit, jadi seketika Anda sholat subuh selesai, fajar belum muncul. Nah, apa enggak dahsyat itu? Ini adalah persoalan saya secara syariah. Makanya saya sangat persisten sekali dalam soal ini. Saya gali terus bukti-bukti saintifiknya ya. Nah ini jadi kemudian untuk verifikasinya, verifikasi itu gunanya adalah untuk sebagai second opinion ya, second opinion bahwa benar nggak sih hasil analisis saya menggunakan Saxon algorithm itu. Nah itu kemudian dianukan ada original image-nya, ada canny edge detection, ada 3D surface model, ada threshold color, brightness 53 grayscale tadi saya jelaskan. Kemudian ada color balancing dengan menggunakan sinar kuning dengan namanya adalah thresholdnya ada 50 grayscale. Nah, itu jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 verifikasi untuk meyakinkan bahwa Saxon algorithm itu betul. Itu persoalannya. Nah, ini anunya. Jadi ini adalah foto aslinya pada foto pertama saat matahari 25,2 derajat di bawah ufuk. Ini edge detection. Kalau dia
fajar sudah muncul, nanti ada bercak-bercak partikel udara yang terkena sinar matahari, yaitu sinar fajar itu. Ini ada anu, bercak-bercak putih. Begitu juga di sini. Ini adalah threshold color itu ya. Jadi ini kasih merah. Kalau kalau memang anu nanti ada bercak-bercak anu merah. Apa? Kalau ada sinar matahari. Kalau ini warna kuning. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan 5 teknik image processing yang develop oleh eh, software developer independent. Independent. Yang penting independent ya. Karena dia kalau ini anu nih menggunakan jadi kalau ini menggunakan image yang 1, 2, 3, 4 ini, kalau yang ini menggunakan GNU Octave, GNU Octave. Jadi saya menggunakan dua software uh, independen. Tekniknya ada 5 ya, tekniknya ada 5. Nah sekarang kita lihat, kita lanjutkan ya. Ini foto ke-20, ini ada bercak ini tapi ini hilang nanti. Nah, hilang kan, berarti bukan fajar itu. Kalau dia terus konsisten bertambah sistematik itu artinya fajar. 60 ini ada lagi tapi hilang lagi. 100, 120, 140, foto ke 140. Tadi kan 170 ya anu saya tuh. Saxon algorithm itu. Nah, ini pada foto ke 170 Saxon algorithm mendeteksi kehadiran fajar pada saat posisi matahari 11,3 derajat di bawah ufuk. Nah, bisa dilihat di sini ini tidak ada, belum ada ya. Edge detection belum ada. Kemudian 3D surface juga belum kelihatan. Nah, ini ada bercak-bercak nih. Nah, ini memang anu ya, eh, agak meragukan. Jangan-jangan ini adalah anu. Tapi kalau di foto berikutnya hilang itu berarti bukan. Gitu. Bukan. Nah, jadi kalau misalnya 170, nah maaf, sebelum itu ya ini ya, tadi sudah dijelaskan kan mengapa 100 ke 11,3 derajat karena Saxon algorithm adalah ini di sini kan pertemuan antara malam gelap dan siang. Oke, setelah fajar muncul. Nah, sekarang 175 nih. Nah, hilang ini. Ini hilang. Jadi artinya ini belum memverifikasi kehadiran fajar. Ini juga belum, ini belum. Pada posisi 10,9 derajat di bawah ufuk. 10,5 belum juga. Nah, pada posisi 10 ini di sini sudah ada bercak-bercak. Yang kalau nanti di foto berikutnya dia semakin kuat. Itu berarti ini terdeteksi fajar oleh teknik image processing ini. 10 ya. Coba kita lihat. Nah, ini sudah semakin jelas ini. Semakin jelas. Artinya yang tadi 10 itu betul. Teknik image processing ini bisa mendeteksi fajar. Sementara itu ini juga ada bercak-bercak ya. Pada saat pendudukan 9,6 derajat di bawah ufuk matahari ya. Artinya kalau foto berikutnya harus bertambah banyak ini. Nah, bertambah banyak. Ini ini sudah ada mulai 9,2 derajat. Karena di foto berikutnya ini juga sudah kelihatan ini. Oh maaf, ini tadi anu ya, yang sebelumnya itu ini 9,2, ini sudah 9,2. Ini ada kelihatan ini. Nah, ini sudah semakin anu, ini juga semakin anu, ini semakin jelas juga. Ya. Jadi itulah fajar. Jadi intinya adalah indikasi kehadiran fajar itu harus sistematik. Artinya begitu foto yang berikutnya pasti dia bertambah besar karena itu sifat-sifat fajar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, pembagian fajar menjadi 3, fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak pernah ada secara fisik. Silakan lihat tadi. Ya, saya punya 2.200 data ya. Fajar lahir lebih awal di wilayah ekuator itu tidak memiliki basis. Buktinya di Singapura
11,3 derajat. Sebelumnya 12,5 derajat. Kemudian kehadiran fajar sodik ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk itu tidak memiliki fakta empiris. Tidak ada. Nggak tahu mengapa orang ulama terdahulu itu mengambil data itu, mengambil kesimpulan itu. Fajar astronomis bukan fajar sodik, dan fajar astronomis tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Umat Islam telah dijejali dengan berbagai konsep keliru namun terus menikmatinya. Yaitu buktinya ada beberapa profesor yang ngotot aja gitu, udah dikasih bukti juga lebih percaya pada astronom dan pastor barat yang tidak punya data daripada ke uh, orang Indonesia yang punya ribuan data gitu. Nah, inilah ratanya. Average-nya itu fajar global lahir pada kedalaman rata matahari 12 derajat ya. Berikutnya, Saxono algorithm merupakan algoritma yang paling akurat mendeteksi kehadiran fajar sodik ya dari yang data yang tadi itu. Mampu mendeteksi fajar sodik saat matahari masih 11,3 derajat dalam kasus ini ya, dalam kasus ini. Algoritma image processing lain baru dapat mendeteksi lebih lambat. Color balancing misalnya baru dapat mendeteksi fajar pada saat 10,0 derajat di bawah ufuk. Jadi matahari 10,0 derajat. Kemudian threshold color baru dapat mendeteksi fajar pada saat matahari 9,6 derajat di bawah. Canny edge detection dan 3D surface model malah baru mampu mendeteksi fajar saat matahari 9,2 derajat di bawah. Jadi lebih lambat lagi. Nah, itulah semoga bermanfaat dan saya akan insya Allah sebelum saya melanjutkan lagi yang Singapura, saya akan presentasikan data yang Terengganu ya, Terengganu. Karena saya ingin dua-duanya ini Malaysia dan Singapura ini untuk membuktikan bahwa fajar astronomis itu adalah hoax. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.